Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya sekarang ini sedang di Bandung dan alhamdulillah pagi ini bisa menyelesaikan satu artikel tentang masalah Presiden Perancis ya, Emmanuel Macron yang langkah-langkahnya, kata-katanya itu sudah menyinggung perasaan umat Islam sedunia. Dan ini makanya saya tulis judul artikel ya, Pak Macron belajarlah dari Napoleon. Ada satu kisah menarik ya, tahun 1798 Napoleon itu datang ke Mesir ya. Dia membawa 36.000 pasukan, diangkut dalam 400 kapal. Nah, ini cara Napoleon menaklukkan umat Islam itu unik ya. Dia mau masuk Mesir itu menyebarkan surat. Dan suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la waladalahu wa la syarika fi mulkihi. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak ada Tuhan selain Allah, dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu dalam kekuasaannya. Nah, dalam suratnya itu Napoleon juga mengaku bahwa ia taat beribadah pada Allah dan mengagungkan Nabi Muhammad serta Al-Quran yang agung. Bangsa Perancis, ya kata Napoleon ini, merupakan orang-orang Muslim yang taat, yang telah menyerbu Roma dan menghancurkan tahta suci serta menaklukkan pasukan Kristen di Malta. Ya, ini surat Napoleon. Jadi begitu cara menaklukkan orang Islam. Napoleon tahu berpura-pura Islam, berpura-pura baik kepada Islam, ya. Ya, dengan itu kan umat Islam terlena gitu loh. Ini juga yang disampaikan oleh tokoh misionaris ya, tokoh misionaris Kristen ya, yang sangat terkenal. Dia lahir tahun 1094 di Biara Cluny di Perancis. Ya, namanya Peter the Venerable. Nah, Peter ini gitu ya, itu juga pernah mengungkapkan kata-kata yang konon katanya ini juga kata-kata dari Henry Martin ya, misionaris yang terkenal juga. Nah, dia mengatakan, I come to meet the Muslims not with arms but with words, not by force but by reason, and not in hatred but in love. Ya, jadi aku akan datang pada orang Islam ya kan, bukan dengan senjata ya, tapi dengan kata-kata, bukan dengan kekerasan tapi dengan logika, dan bukan dengan kebencian tapi dengan kasih sayang. Nah, itu resep mereka. Nah, jadi sekarang ini ya, Emmanuel Macron ini bisa kita katakan dia bodoh tentang sejarahnya sendiri ya, bodoh tentang cara menghadapi umat Islam. Dia malah melakukan permusuhan gitu ya, yang mendukung pengkartunan Nabi Muhammad SAW, yang itu jelas-jelas umat Islam seluruh dunia tidak terima. Ya, dan disitulah akibatnya sekarang ini ya, produk-produk Perancis diboikot di Timur Tengah. Nggak tahu pemerintah Indonesia seperti apa, nanti kita tunggu sikapnya ya. Tapi ini akhirnya justru menimbulkan dampak gitu ya, persatuan umat Islam sedunia. Umat Islam sekarang ini marah betul ya, lihat Presiden Turki ya, Perdana Menteri Pakistan dan perusahaan-perusahaan di Timur Tengah memboikot ya produk-produk Perancis itu. Dan sekarang ini ya, kita lihat kan kasus-kasus seperti ini terus berulang gitu. Ya, kasus kartun ini terus, seperti Barat tuh nggak menghargai ya. Kalau mereka bilang ini bagian dari kebebasan berekspresi ya, itu juga tidak benar, karena banyak kebebasan berekspresi di Barat pun itu dibatasi. Seperti misalnya ya kan, kasus tentang Holocaust itu sangat dibatasi, nggak boleh sembarangan orang membongkar Holocaust itu ya. Jadi ini kita nggak bisa mengatakan lain kecuali karena kebodohan, dan itu justru sekarang ini menguntungkan umat Islam ya. Jadi seluruh dunia sekarang umat Islam bersatu ya menghadapi Emmanuel Macron ya. Nah, itulah yang terjadi ya. Ini bukan kita ngasih resep ya, enggak, ini memang begitu kenyataan umat Islam itu dalam sejarahnya gitu kan. Kalau dia disakiti, dikerasi, itu umat Islam bertahan, bersatu ya. Tapi
Nah, begitu dibaiki, ya kan, dikasih beasiswa, dikasih segala macam. Nah, itu lunak lah. Ya mulai melunak umat Islam itu. Ya bukan berarti kemudian umat Islam bisa ditaklukkan, nggak mudah juga. Tapi paling tidak ya cara-cara seperti itu, yaitu ampuh untuk menaklukkan hati sebagian orang Muslim. Akhirnya menganggap bahwa penjajah itu bukan musuh, ya, karena baiknya mereka itu. Dan ini terjadi dalam berbagai bidang, ya. Ya, bidang apa namanya, dalam sejarah ya kita bisa melihat bagaimana banyak tokoh-tokoh Islam itu kemudian ya terkulai lah gitu ya, semangat juangnya melemah karena mendapatkan kebaikan. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sikap Presiden Emmanuel Macron ini sangat merugikan ya umat Islam, bahkan merugikan bangsa Prancis sendiri, bahkan merugikan seluruh dunia. Dunia menjadi tidak aman ya. Nah, begitulah, silahkan dibaca di artikel ini bagaimana konyolnya lah gitu, betapa bodohnya sikap dari Presiden Emmanuel Macron ini. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.